kewajiban besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama. Nasdem kok nggak ada, Pak? Penjelasannya belum kita terima. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Kalau tidak mendukung partai capres lain? Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam, perbedaan demi perbedaan. Apa arti revolusi mental yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ya? Padahal di sini yang memulai itu siapa sih? Yang jelas-jelas antitesa dari Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba dideklarasikan oleh Pak Surya Paloh. Jokowi beli itu permainan gitu loh. Ya udah, itu style daripada Jokowi. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan, mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Pikir ya ini, kenapa ya ini orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran yang menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri? Loh, ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman yang menyebut Presiden Joko Widodo mengajak perang rakyat jika tidak netral dalam pemilihan Presiden 2024 menjadi sorotan. Benny Kaharman harus ingat bahwa Jokowi itu presiden yang bukan ketua umum partai. Bukan seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang ketua umum partai. Bukan seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang ketua umum partai. Bukan. Sangat berbahaya bagi pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni untuk ikut-ikutan pada politik praktis mendukung seperti ini. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan sebagai suatu proses dialog. Sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Diskusi aja kok cawe-cawe. Saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan? Apa yang salah? Ini bukan tentang Anies ketika masuk dalam koalisi perubahan misalnya, ini agak membingungkan buat saya dalam konteks politik. Apa yang menjadi faktor ikatan dan kesamaan platform dan program? Itu yang menurut saya juga menyebabkan ya alangkah baiknya sebenarnya teman-teman Nasdem mundur gitu ya. Apa yang salah? Ketika itu dianggap berseberangan misalnya? Kalau berseberangan, kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintahan, Golkar ada dalam posisi pemerintahan? Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres, Pak Jokowi nggak mau. Ya, kita lihat objektif saja di Jakarta, apakah program Pak Jokowi Ahok itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies. Kan rakyat bisa menilai. Presiden Jokowi itu ya pemimpin kita semua, jadi beliau punya langkah-langkah yang semua terukur menurut saya. Udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis, ini lebih sadis lagi gitu. Dalam tanda kutip bahwa dia bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa punya tukang pukul. Disebut berseberangan tak terima Surya Paloh singgung parpol lain. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berbicara belak-belakan soal hubungan dirinya dengan Presiden Jokowi serta terkait koalisi pemerintahan saat ini. Diketahui Jokowi memanggil 6 ketua umum parpol koalisi pemerintah yakni PDIP, Golkar, PKB, P3, PAN, dan Gerindra ke Istana Negara pada Selasa 2 Mei 2023. Hanya Nasdem satu-satunya partai koalisi pemerintahan Jokowi yang tidak diundang. Belakangan Presiden Jokowi pun memberikan pernyataan alasannya tidak mengundang Surya Paloh karena Nasdem saat ini sudah tergabung dalam koalisi perubahan bersama PKS dan juga Demokrat dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini dianggap Presiden Jokowi tidak lagi berada di barisannya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun mengaku heran jika komitmen partainya mendukung pemerintah hingga akhir 2024 dipersoalkan. Setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Surya Paloh pun bertanya-tanya mengapa dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan yang tak ada kaitannya dengan pemerintahan saat ini dipermasalahkan.
Sikap Presiden Joko Widodo yang menganggap Partai Nasdem bukan lagi bagian dari pemerintah menyisakan tanda tanya besar bagi sang Ketua Umum Surya Paloh. Pak Jokowi menempatkan posisi beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan. Beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara, kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun membantah partainya yang kini berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden di pemilu 2024, kata Surya Paloh, Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan. Komitmen kan kita hargai dan kita mau konsisten di sana, kata Surya dalam wawancara eksklusif bersama Niluh Kompas TV, dikutip pada Selasa 9 Mei. Surya Paloh justru membandingkan posisi Nasdem dengan sejumlah partai politik yang pada pemilu 2019 lalu bukan bagian dari koalisi pengusung Jokowi Ma'ruf Amin, yang namun kini berada di pemerintahan. Sebutlah Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional atau PAN, keduanya membentuk koalisi sendiri pada pemilu 2019, tetapi bergabung menjadi partai pendukung pemerintah setelah Jokowi terpilih sebagai presiden. Sebaliknya, Nasdem bersama PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sejak awal selalu mendukung Jokowi, bahkan sejak mantan wali kota Solo itu mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014. Kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu, yang hanya ada siapa di sana? PDIP, Nasdem itu pengusung-pengusung, tambah barangkali PKB. Muncul ada Hanura, ujar Surya. Pada pemilu yang lalu, siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintahan, siapapun dia di luar pemerintahan. Lanjutnya, meski tidak berada dalam satu koalisi pada pemilu, pada akhirnya PDIP dan Nasdem tetap membuka pintu bagi Gerindra dan PAN bergabung. Oleh karenanya, Surya Paloh menilai tidak ada salahnya jika Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan. Meski telah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai capres. Mungkin ini persepsi dan pandangan pemahaman yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah? Katanya. Kendati demikian, Surya Paloh mengaku menghargai pemikiran Presiden Jokowi yang kini menganggapnya sudah punya kepentingan politik lain ke depan. Namun, ia tak ingin perbedaan ini terus dipertajam dan justru menimbulkan perpecahan. Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam perbedaan-perbedaan karena goal besar kita Indonesia maju, ujarnya. Progres pembangunan yang berjalan terus-menerus dan harapan Presiden Jokowi agar proses mengimplementasikan revolusi mental yang diutarakan oleh Presiden Jokowi itu bisa kita jalankan, tuturnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP banyak diganggu karena punya nilai jual. Menurut dia, tidak mungkin koalisi yang dibentuk Partai Nasdem, Demokrat, dan Keadilan Sejahtera atau PKS itu digoda agar pecah jika tidak memiliki kekuatan yang dinilai mumpuni. Jawaban paling sederhana dan common sense, karena dianggap berharga. Coba kalau nggak ada harga, untuk apa diganggu? Ujar Surya Paloh. Karena dikhawatirkan karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya values, kita punya harga, siapa mau datang? Kata dia lagi.